3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Dedi dan rekan saya Nur Azmi Syafitri. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja pada pembahasan yang akan dibacakan oleh Nur Azmi Syafitri. Kepada Nur Azmi Syafitri kita persilakan. Baiklah, saya akan bacakan latar belakang dari KIR kami, yaitu dalam tingkat kesehatan warganya, negara Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ke-101 dari 149 negara di dunia dan peringkat keempat di Asia Tenggara. Ini berarti indeks kesehatan warga negara Indonesia masih sangat rendah. Salah satu penyakit yang banyak diderita warga negara Indonesia adalah limfadenopati atau pembengkakan kelenjar getah bening. Penyakit ini menyerang semua kalangan, baik dilihat dari segi jenis kelamin maupun umur. Menurut data WHO, angka penderita kanker kelenjar getah bening terus meningkat setiap tahun, namun penyebab pasti dari penyakit ini belum diketahui. Tetapi banyak yang menduga penyakit ini disebabkan akibat terlalu banyak mengkonsumsi junk food, merokok, alkohol, mengkonsumsi makanan ber-MSG, dan stres berkepanjangan. Menurut perkiraan WHO, sekitar 1,5 juta orang di dunia ini hidup dengan kelenjar getah bening di tubuhnya, dan sekitar 300.000 orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit ini. Di Indonesia sendiri, data tentang kelenjar getah bening masih belum ada yang akurat, namun diperkirakan Indonesia menduduki peringkat ke-6 dengan kejadian kanker terbanyak. Hasil studi pendahuluan pada pencatatan register di Polikemoterapi RSD Dr. Subandi Jember mencatat kanker kelenjar getah bening termasuk ke dalam 2 besar penyakit kanker di poli tersebut. Sampai saat ini, cara pengobatan yang paling lazim dilakukan adalah pengobatan secara medis, baik dengan tindakan operasi maupun mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Seperti kita ketahui, tingkat kemiskinan Indonesia masih sangat tinggi, sedangkan biaya pengobatan penyakit ini cukup tinggi juga, sehingga banyak masyarakat memilih untuk tidak peduli dengan penyakit yang dideritanya. Selain itu, kebanyakan masyarakat masih takut dengan operasi, sehingga mereka memilih untuk mengonsumsi obat-obatan, padahal itu tidak baik untuk kesehatan organ tubuh, terutama ginjal. Meski pemerintah sudah memberikan layanan dan subsidi berupa BPJS, tetapi masih banyak masyarakat yang menunggak pembayarannya, sehingga BPJS tersebut tidak dapat digunakan. Selain itu, penggunaan BPJS yang cukup sulit membuat masyarakat kesulitan dalam menggunakannya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Agam, kebanyakan masyarakat di daerah Kabupaten Agam merupakan masyarakat awam yang tidak begitu paham dalam mengurusi berbagai dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga mereka memilih untuk menggunakan pengobatan alternatif menggunakan ekstrak dari buah mengkudu dan manggis. Pengobatan menggunakan ekstrak buah manggis dan mengkudu ini masih jarang diketahui oleh masyarakat luas. Di Agam sendiri, manggis dan mengkudu merupakan buah yang sering ditemukan. Bahkan dulu hampir setiap rumah memiliki tumbuhan tersebut. Namun, dikarenakan masyarakat yang belum mengetahui manfaat dan kegunaan dari tumbuhan ini, banyak masyarakat yang tidak peduli dan membiarkannya membusuk. Padahal kedua buah ini mengandung banyak khasiat untuk kesehatan tubuh. Salah satu kandungan yang terdapat dalam kedua buah adalah senyawa santon yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu melawan perkembangan dan penyebaran sel kanker. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kandungan kedua buah ini sebagai alternatif dalam pengobatan limfadenopati. Baiklah, sekian latar belakang dari KIR kami. Rumusan masalah serta tujuan penelitian dan manfaatnya akan disampaikan oleh Ulfa Hidayati. Kepada Ulfa dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan rumusan dari masalah KIR kami, yaitu rumusan masalah pada penelitian ini dapat ditemukan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut. Apakah ekstrak Morinda, Citrifolia, dan Garcinia mangostana dapat mengurangi pembengkakan limfadenopati? Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Yaitu tujuan umum,
yaitu untuk mengetahui apakah ekstrak dari buah mengkudu dan manggis dapat mengurangi pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk yang pertama mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening. Yang kedua, mengetahui gejala dari penyakit pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketiga, mengetahui angka penderita penyakit pembengkakan kelenjar getah bening. Yang keempat, mengetahui dampak yang terjadi jika pembengkakan kelenjar getah bening dibiarkan terus-menerus. Yang kelima, mengetahui dampak yang terjadi jika penderita penyakit pembengkakan kelenjar getah bening merupakan wanita yang sedang hamil. Yang poin D yaitu manfaat dari penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai peneliti ini bermanfaat bagi peneliti sebagai menambah ilmu dan pengalaman dari penelitian yang dilakukan, dan juga untuk memenuhi tugas karya ilmiah remaja atau KIR sebagai syarat kelulusan nanti. Yang kedua yaitu manfaat industri pendidikan. Yang pertama, bagi madrasah sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai perwujudan dari visi dan misi madrasah. Yang kedua, dapat menambah informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi akademik dalam pengembangan pembelajaran dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat dan responden. Yang pertama, menambah pengetahuan masyarakat tentang penyebab terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang alternatif dalam pengobatan penyakit pembengkakan kelenjar getah bening sehingga tidak perlu menggunakan jalan operasi atau menggunakan obat-obatan secara terus-menerus. Baiklah, sekian yang dapat sampaikan. Baiklah, itu dia latar belakang, tujuan, dan manfaat dari KIR kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.